Salam dan bahagia. Ini adalah refleksi Dwi Mingguan Modul 1.1 oleh Veronica Ven Kurnia, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Manggarai Timur. Saya menggunakan model refleksi yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan. Berikut adalah jadwal Dwi Mingguan pertama calon guru penggerak Angkatan 11. Yang pertama, fakta atau peristiwa. Lulus seleksi calon guru penggerak adalah harapan banyak orang, termasuk saya. Setelah melewati beberapa tahapan seleksi yang cukup sulit, pada tanggal 7 Mei 2024, saya dinyatakan lulus menjadi calon guru penggerak Angkatan 11. Jujur, ada kebanggaan tersendiri bagi saya karena tidak semua peserta yang ikut seleksi berhasil lulus. Motivasi saya mengikuti seleksi calon guru penggerak adalah ingin meningkatkan kompetensi saya, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 11 yang dimulai pada tanggal 13 Juni 2024 dibuka oleh Profesor Dr. Nunuk Suryani pada sesi pertama dan dilanjutkan dengan sesi yang kedua oleh BGP Provinsi NTT melalui Zoom dan YouTube live streaming. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak diberikan arahan tentang rangkaian pelaksanaan kegiatan mulai dari jadwal, teknis hingga strategi dalam mempersiapkan diri dan menjalani tugas selama mengikuti program. Di hari berikutnya, saya mulai mengerjakan pretest pada LMS yang saat ini di Angkatan 11 sudah terkoneksi langsung dengan PMM. Tanggal 15 Juni 2024, saya mengikuti Google Meet bersama fasilitator dan pengajar praktik dengan materi perkenalan kelas dan penyamaan persepsi pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Selanjutnya kami diberikan arahan untuk mempelajari aktivitas mulai dari diri dan eksplorasi konsep modul 1.1 yang tersedia di LMS. Topik pertama yang dibahas adalah refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang merupakan tugas pertama bagi saya dan teman-teman calon guru penggerak. Saya pun membuat video pendek menggunakan aplikasi Canva untuk tugas ini dan merupakan pengalaman pertama saya membuat video. Karena sebelumnya saya hanya membuat presentasi biasa saja. Selanjutnya, kegiatan eksplorasi konsep forum diskusi modul 1.1 di ruang virtual, penugasan kelompok, presentasi kelompok di ruang virtual, dan elaborasi. Dalam elaborasi pemahaman, saya mendapat materi yang sangat bermanfaat dari instruktur Ibu Eli Heni Maya Manopo tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kegiatan belajar minggu pertama ini dibimbing oleh fasilitator melalui forum diskusi dan ruang kolaborasi. Dan akhirnya, pada hari ini tanggal 29 Juni 2024, saya mengikuti lokakarya orientasi bersama kepala sekolah dan pengawas yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur. Berikut adalah dokumentasi beberapa kegiatan yang saya ikuti, mulai dari perkenalan, ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman, dan juga dokumentasi lokakarya. Berikutnya adalah tahap feelings atau perasaan. Dalam kegiatan pendidikan guru penggerak selama 2 minggu pertama ini, perasaan saya campur aduk antara senang, jenuh, dan capek. Di satu sisi, saya merasa senang karena mendapatkan banyak pengetahuan baru dan inspirasi untuk menjadi guru yang lebih baik. Namun di sisi lain, saya juga merasa jenuh dan lelah karena tugas-tugas yang begitu banyak dan cukup menyita waktu.
Terkadang tekanan dari tenggat waktu membuat saya merasa stres, namun semangat untuk terus belajar dan berkembang menjadi motivasi utama untuk tetap bertahan dan menyelesaikan semua tugas dengan baik. Meski demikian, pengalaman ini memberikan banyak pelajaran yang berharga untuk saya, dan saya yakin akan sangat berguna dalam perjalanan karir saya sebagai guru. Berikutnya, finding atau pembelajaran. Setelah mendalami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa selama ini sebagai guru banyak hal keliru yang saya lakukan terkait peran saya. Pemikiran beliau membuka mata saya bahwa peran guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Banyak hal yang saya abaikan terkait dengan kemerdekaan peserta didik, seperti kebebasan mereka untuk berekspresi, berpikir kritis, dan menemukan jati diri mereka sendiri. Saya seringkali terlalu fokus pada pencapaian akademik dan kepatuhan terhadap kurikulum, sehingga lupa bahwa setiap murid memiliki kebutuhan dan cara belajar yang berbeda. Kini saya memahami bahwa pentingnya memberikan ruang bagi peserta didik untuk merdeka belajar, serta mendukung mereka dalam mengembangkan kemampuan dan kreativitas mereka. Dengan demikian, saya bertekad untuk menerapkan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara dalam setiap langkah saya sebagai pendidik, demi terciptanya lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berpihak pada murid. Yang terakhir, future atau penerapan. Setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa tindakan yang akan saya lakukan untuk mengimplementasikannya dalam praktik mengajar saya. Pertama, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan demokratis, di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan didengar. Saya akan memberikan ruang bagi mereka untuk mengungkapkan pendapat, ide, dan kreativitas mereka tanpa rasa takut. Kedua, saya akan menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan fokus pada kebutuhan, minat, dan potensi masing-masing murid. Selain itu, saya akan mendorong kemerdekaan belajar dengan memberikan kebebasan bagi murid untuk mengeksplorasi dan menemukan minat mereka sendiri, serta mendukung mereka dengan proyek-proyek yang relevan. Sebagai guru, saya akan berperan lebih sebagai fasilitator dan membimbing, membantu murid menemukan jawaban dan solusi sendiri. Saya akan mengintegrasikan konteks sosial dan budaya lokal dalam pembelajaran, sehingga murid dapat lebih memahami dan menghargai lingkungan sekitar mereka. Selain itu, saya juga akan mendorong sikap kritis dan kreatif dengan memberikan tugas-tugas yang menantang dan memerlukan pemecahan masalah yang inovatif. Terakhir, saya akan berusaha membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan murid berdasarkan saling menghormati dan kepercayaan. Dengan menerapkan tindakan-tindakan ini, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan, inklusif, dan berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam dan bahagia.